tahun ini banyak sekali perubahan. Bahkan kita masuk di Desember ini, sebenarnya kalau teman-teman belum tahu isunya dan isu ya, nantinya Tokopedia sama TikTok salah satunya akan digabung. Ya, mungkin beberapa udah dapat trial ini, ya. Jadi teman-teman yang belum jualan di TikTok harus, karena bentar lagi dengan digabung, ini akan banyak fitur-fitur Tokopedia yang di-kill. Ya, ads-nya juga akan digabung. Jadi teman-teman yang namanya yang bisa jualan dari 2009 sampai sekarang masih survive, keren karena berarti teman-teman mau beradaptasi dalam perubahan apapun. Zaman dulu kalau kita ngomongin jualan, zaman dulu kita jualan tinggal asal upload, kasih harga, laku, ya. Zaman sekarang boro-boro, ya. Udah kita kasih harga yang bagus, foto yang bagus, belum tentu laku. Ya, kita harus main affiliate, kita harus main live, capek, ya. Belum lagi hal-hal nanti yang akan saya sebutkan, ya. Jadi saya adalah Shopee Seller Mentor, ya, dan juga saya itu masih jualan sampai sekarang, teman-teman, ya. Karena punya beberapa toko juga official, ya. Saya tahun depan kita akan launching buku kedua, buku pertama saya Marketplace Marketing, kita akan launching buku kedua, ya. Saya akan mulai open PO mungkin akhir bulan, dan selain aktif di Data Pinter, saya juga punya Gaspol Digital, di mana kita membantu teman-teman seller dalam optimasi iklannya di marketplace. Nah, kalau dari data ini teman-teman, ya kita datanya menunjukkan bahwa tahun ini masih tahunnya Shopee. Setuju ya teman-teman yang jualan masih tahunnya Shopee ya. Dan menurut saya Shopee ini tahun ini kuat banget, terutama karena yang dari lainnya itu masih belum. Ya, kalau dari data saya bukan dari data Pinter aja, tapi dari saya ngobrol sama seller, dia sejak balik ini mereka itu promonya itu nggak sekencang dulu. Jadi yang kedua itu Shopee itu stabil, ya masih bakal duit juga, terutama dari sisi afiliator. Jadi Shopee itu masih kuat banget. Jadi teman-teman yang misalnya TikToknya kuat, ya tapi Shopee-nya belum kuat, berarti teman-teman belum optimal saya rasa dalam memanfaatkan Shopee. Ya saya akan membahas banyak fitur atau POV mungkin dari sisi Shopee, karena saya sebagai Shopee Seller Mentor. Tapi apa yang saya sampaikan nanti mungkin bisa teman-teman aplikasikan di tempat lain juga, karena banyak prinsip dasarnya itu sebenarnya cukup fundamental, di semua tempat bisa. Ya, tapi menurut saya teman-teman harus coba fokusin di Shopee. Ya, karena tahun ini pun masih tahun Shopee, apalagi setelah Shopee berkolaborasi dengan YouTube, sehingga trafficnya Shopee ini bisa makin kuat. Ya, karena dari YouTube affiliate-nya nanti larinya kemana? Shopee. Teman-teman kalau jualan elektronik itu harus memanfaatkan YouTube lah, ya. Influencer di sana kasih link Shopee itu kuat banget. Karena kalau saya dari sisi saya melihatnya, saya sebagai seller aja, harusnya kalau orang yang nonton YouTube secara demografi itu duitnya lebih kencang daripada yang nonton TikTok secara demografi. Jadi kalau dimanfaatkan dengan baik, terutama kalau yang jualan elektronik, wah harusnya bisa kencang banget, terutama di Shopee. Ya, jadi secara ini mungkin ya. Tapi saya netral aja, saya nggak menyebutkan salah satu ini merupakan opini saya pribadi. Ya, jadi next ya. Nah, kalau kita ngomongin jualan di marketplace, ya ini dari hasil saya jualan 13 tahun, ini saya simpulkan. Jualan di marketplace itu ada fondasinya, dan 3 pilar ini adalah fondasi kita berjualan di marketplace: produk, konversi, dan juga traffic. Nah, kalau kita ngomongin sisi produk, ini menurut saya fondasi yang paling utama. Makanya kita di Data Pinter ini terus mengedukasi buat teman-teman coba cek produknya. Mungkin teman-teman udah lakukan segala cara, tapi sebenarnya yang salah bukan optimasinya, tapi produknya sendiri. Ya, apakah produk teman-teman yang jual ini harganya make sense dari USP yang teman-teman tawarkan, jadi selling point yang teman-teman tawarkan? Apakah kompetitornya red ocean itu atau memang kompetisi di sana tuh blue ocean? Ya. Nah, teman-teman cek produknya, karena produk ini penting banget. Teman-teman masih ingat kalau misalnya kita jual produk, misalnya boneka Labubu kemarin ini pas lagi viral, asal teman-teman punya barangnya, punya stoknya, nggak usah marketing apa, nggak marketing capek-capek ya.
nggak usah kita nge-live, nggak usah kita affiliate. Asal listing saya jamin laku. Karena teman-teman bisa membaca momentumnya dan produknya tepat. Ya, setelah boneka wave-nya Labubu itu mulai turun, berikutnya mulai naik apa? Segala macam aksesoris yang hubungan dengan Labubu. Ya, jadi dari kaosnya yang jualan kaos Labubu ya, tasnya, segala macam teman-teman yang ada Labubu-Labubuan itu ramai. Tapi teman-teman yang jualan produk itu ada nggak pikiran? Wah, ini nextnya ini yang ramai. Kalau teman-teman bisa baca tren produknya dengan tepat, main barang viral, main barang momentum, saya yakin teman-teman grafiknya masih bisa naik. Apapun yang orang bilang, mau dibilang resesi dan segala macam gitu sekarang. Ya karena teman-teman bisa membaca momentum dengan tepat. Ya jadi pilar produk itu saya rasa penting banget dan itu yang terus kita edukasi di data kita. Ya, yang kedua adalah konversi. Nah konversi ini teman-teman ini hubungannya ya dengan ini kebalik ya, dengan judul, foto, deskripsi, review, chat, voucher, flash sale toko dan lainnya. Jadi konversi ini adalah segala macam yang ketika orang masuk ke dalam toko, tadinya masuknya mereka iseng jadi mau beli. Nah, ini adalah konversi toko. Sedangkan kalau masalah traffic itu hubungan tiga, iklan, live, dan affiliate. Ketika tiga pilar ini kuat, maka teman-teman akan punya toko yang sustainable menurut kita. Ya, kita akan bahas satu-satu ya. Pertama kita akan bahas dari visi produk. Nah, bicara soal produk, kita akan bicara pertama cara hitung harga jualnya. Ini masih banyak kita seller yang salah. Yang kemarin ini saya bawa di Shopee Seller Conference, ya, cara hitung harga jual. Ya ini adalah cara hitung harga jual yang benar menurut saya. Karena banyak sekali seller yang masih salah hitung harga jual. Salah satu postingan kita yang viral di Cerita Om Botak, ini seperti ini ya. Kalau harganya 50.000, mau ambil margin 20%, itu harga jualnya berapa? Nah coba teman-teman, di sini ada yang menjawab. Pertama lihat rumusnya lah teman-teman, ini kan rumusnya panjang. 50.000 kalau margin 20%, kita jualnya di berapa? Coba Om, berapa? 50.000 margin 20%, 60 ya. Berapa Om? 65. Ada lagi? Berapa? Ya? 63. Ini pertanyaan susah ya. 50.000 ambil margin 20%, ada 60, ada 65, ada 63. Ada yang lain? 50.000 ambil margin 20%. Berapa? Ya. Kalau pakai rumus ini, jawabannya adalah 62,5. Ya, kenapa 62,5? Kenapa bukan 60? Ya, harusnya 60-an. Hitungan secara accounting, teman-teman, harusnya 60.000. Kalau saya nanya debat sama accounting, mau ambil margin 20%, ya 60.000. Tapi ini hitungan accounting. Sedangkan kita hitungan pedagang, harusnya nggak boleh gitu. Kita untuk cari harga jual yang tepat harusnya dibagi bukan ditambah. Nah ini saja banyak yang salah dan fatal salahnya kalau teman-teman hitung seperti ini ya, dilayarkan ya 100.000 mau ambil 50%. Kalau hitung seperti ini jatuhnya 200.000, tapi kalau ditambah jatuhnya 150.000, tinggal 50.000 loh. Kenapa kita harus hitung harga jual yang tepat untuk mulai dalam berjualan? Karena kalau teman-teman salah hitung harga dan nggak ada marginnya, kita ngomongin segala macam optimasi itu udah nggak bisa. Mau main affiliate bisa nggak bisa. Mau ngiklan bisa nggak bisa. Ya, mau harga coret masukin campaign bisa nggak bisa. Mau flash sale bisa nggak bisa. Kalau ada barang hilang siapa yang nangis, kita juga nggak bisa kita cover itu. Jadi teman-teman penting banget dari awal kita set strategi produk kita hitung harga jual dengan tepat. Ya, jadi kalau 50.000 profitnya 50% harus berapa? 62,5. 75.000? Oke. 50. Oh kalau kambing, wah cepat, dia jawabnya cepat, cepat ya.
Kalau kali 75 ya. Kalau dibagi berapa Pak? Kali 2, 100.000. Ya, kali 2, 100.000. Ya, antara 75 dan 100.000 jauh ya, teman-teman ya. Nah, berapa margin minimal untuk jualan online sekarang? Nah, coba ya. Teman-teman, berapa margin minimal? Kalau 20% marginnya kayak tadi masih nutup nggak? 30% nutup nggak? Lumayan. 30% nggak nutup? Lumayan.